Apakah sholat tahiyat awal dan akhir di sholat ketika membaca salawat Nabi dengan menggunakan Sayyidina Muhammad atau tidak menggunakan Sayyidina? Tidak menggunakan Sayyidina, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan Sayyidina. Ini semua cuma dikarang saja. Jadi tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan istilah Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Tentang masalah Sayyidina, itu dibagi pada dua bagian. Dua bagian, di luar sholat. Yang pertama, ada hadis-hadis Nabi yang menyuruh para sahabat dengan kalimat Sayyidina. Abu Bakar dipakai Sayyid. Umar disebut Sayyidul Qaum, dihormati. Tapi ada juga hadis-hadis yang Nabi menolak dipanggil Sayyid. Ketika datang seseorang menyebut Sayyid, Sayyid, kata Nabi, jangan panggil saya itu. Saya tidak ingin diangkat seperti Isa. Tapi Anda harus baca hadis dengan ilmu hadis. Teman-teman sekalian, ketika kita baca dengan ilmu hadis, kalimat Sayyid itu asalnya netral. Panggilan kehormatan Bapak. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Mister. Dalam bahasa Indonesia Bapak. Ya. Anda misalnya lewat Pak Camat. Begitu lewat Anda panggil Camat, Camat sini gitu kan. Bagaimana perasaan Pak Camat? Baik, Bupati lewat. Begitu lewat, Bupati, Bupati sini. Masya Allah. Saya bukan Bupati, saya Papati. Masya Allah kan. Baik, ada kalimat-kalimat di situ. Kiai lewat, Ketua MUI lewat. Anda panggil misalnya dengan nama orangnya langsung. Maka di Arab itu ada ungkapan kehormatan namanya Sayyid. Perempuannya Sayyidah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, itu normal biasa. Sama dengan saya panggil Anda Bapak, Tuan, Nyonya, dan sebagainya. Maka Umar dipanggil oleh Nabi Sayyidu Qaumi, pemimpin kaumnya, yang dihormati di kaumnya. Abu Bakar disebut Sayyidu Qaumi, yang dihormati dalam kaumnya. Baik, Nabi disebut Sayyidul Anbiya, Jumat disebut Sayyidul Ayyam, Sayyid. Nah, orang tadi, kenapa Nabi tidak berkenan dipanggil dengan Sayyid oleh orang tadi? Karena orang tadi berniat mengkultuskan Nabi. Ingin cari muka di hadapan Nabi. Seakan-akan ingin diperhatikan oleh Nabi lebih daripada orang lainnya. Maka dia panggil Sayyid, 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 tapi ingin mengkultuskan Nabi. Nah, Nabi menolak, bukan menolak dipanggil Sayyidnya, tapi menolak dikultuskan. Sehingga seperti Nabi Isa nanti nasibnya bagaimana dikultuskan oleh umatnya. Jadi kalau Anda ingin memanggil kalimat Sayyid dalam konteks untuk kehormatan, itu gak ada masalah. Saya tinggal di Mekah, bolak-balik juga ke Madinah, beberapa tempat yang lain. Orang Madinah, orang Mekah biasa. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu biasa saja. Anda coba lihat di tulisan-tulisan di jalan, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Biasa saja. Ya, tapi kalau Anda ingin mengkultuskan dengan menggunakan kalimat Sayyid, itu yang dilarang. Sedangkan dalam sholat, kalau saya lebih pada pendapat tidak menggunakan kalimat Sayyid dalam sholat. Karena kalimat sholat itu dengan bacaan dan gerakannya diikut dan diikat oleh hadis Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti persis melihat saya sholat. Sedangkan dalam sholat kita diajarkan tahiyat dan sholawat tidak menggunakan Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya pribadi mencukupkan pada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Dan itu menurut saya lebih kuat. Karena sholat itu mengacu pada kaidah ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau di luar sholat itu muamalah masih ringan di situ, masih ringan, tidak ada dalil kuat yang mengikatnya. Ketentuan dalam usul fikih, jika ada yang khusus maka khusus ditaksis kepada yang ta'mim, yang umum ditaksis oleh yang khusus. Dalam sholat tidak ada kalimat Sayyidina yang diajarkan oleh Nabi. Maka dari situlah saya lebih cenderung kepada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad tanpa Sayyidina. Sepakat? Baik. Ngopi dereng, sudah ngopi belum jenengan? Monggo ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Teras Cinta. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat, bahagia, dan tidak kurang suatu apapun. Ini penting misalnya untuk kurang sehat, tapi nek urusan ini yo masalahan gitu. Di awal sudah kita simak beberapa paparan dari salah satunya ada Ustadz Khalid Basalamah, ada Ustadz Adi Hidayat juga. Boleh nggak sih kita memanggil Kanjeng Nabi itu dengan Sayyidina kan gitu? Ini seperti apa paparan dari Kiai Haji Buya Syakur ini mungkin akan berbeda nih dengan beliau-beliau berdua ini. Kenapa harus ada perbedaan? Ya supaya kita ini saling kenal mengenal satu sama lain selama masih dalam frame cinta. Tentunya tidak akan menjadi masalah ketika kita dipertemukan atau dihadapkan dengan orang-orang yang berbeda, dengan persepsi dari banyak orang yang berbeda. Karena namanya di kampung itu kadang-kadang hal-hal kecil itu suka menjadi pemicu keributan. Ini mudah-mudahan setelah kita nyimak paparan dari Kiai Buya Syakur Yasin MA, ini kita akan semakin tahu, semakin paham tentang penggunaan gelar Sayyidina tersebut. Langsung saja kita simak videonya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Oh ya,
Ini untuk jenengan yang menginginkan merchandise dari teras ini, ada kaos beliau Kiai Buya Sakur, rindu Buya Sakur, nanti bisa dilihat di deskripsi, akan kita cantumkan di sana. Hari ini saya ingin menyampaikan kebahagiaan yang sedalam-dalamnya, karena ternyata di tengah hiruk pikuk ini masih sempat ada dan banyak orang-orang yang menyempatkan waktu untuk memperingati ulang tahun lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Kanjeng Nabi lahir tahun 571 dan sekarang sudah tahun 2019, berarti sudah 1400 tahun yang lalu sampai hari ini umat Islam masih terus memperingati. Betul? Andaikan Kanjeng Nabi Muhammad hari ini bisa hadir di sini, saya yakin beliau akan sangat bahagia sekali. Dan beliau pasti akan berterima kasih, wahai umatku, engkau masih mencintai aku, engkau masih menghormati aku. Betul? Tetapi perlu kita lihat kembali bahwa memuliakan Kanjeng Nabi tentu tidak cukup dengan seremoni-seremoni saja, tidak cukup dengan pasang tenda dan rebanaan, tetapi perlu dibuktikan dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan pikiran kita, dan dengan perasaan kita. Betul? Tetapi ternyata pula di tengah-tengah kita mencintai Kanjeng Nabi, menghormati hari lahirnya, dari dulu sampai sekarang Kanjeng Nabi masih saja banyak yang menghina-hina dan mencaci maki. Betul nggak? Dari sejak pertama Kanjeng Nabi sendirian di kota Makkah, tidak ada yang menghormati, bahkan akan membunuh beliau. Betul? Dan sampai sekarang umat Islam di dunia ini hanya 1,5 miliar, sedangkan penduduk dunia 8 miliar. Kita masih minoritas di sini. Musuhnya dari dulu sampai sekarang banyak, yang menghina-hina banyak. Tetapi ada sesuatu yang aneh di sini. Orangnya mengaku percaya kepada Kanjeng Nabi, ngakunya memuliakan Kanjeng Nabi, tetapi tingkah lakunya, keyakinannya, perasaannya sama sekali kurang hormat kepada Kanjeng Nabi. Ngakunya Muslim, tetapi pikirannya tidak menghormati Kanjeng Nabi. Pengen tahu buktinya? Pengen tahu orang yang beragama Islam tapi kurang hormat kepada Kanjeng Nabi? Saya yakin ini bukan kesengajaan mereka, tetapi kembali kepada ketidakfahaman mereka, ketidaksadaran mereka. Sampai sekarang semakin banyak orang yang mengatakan bahwa memanggil Kanjeng Nabi tidak boleh Sayyidina Muhammad, harus Muhammad saja. Pernah dengar nggak? Siapapun yang bilang Sayyidina Muhammad bid'ah, wa kullu bid'atin wa kullu dalalatin. Sampai kalau kamu salat waktu tasyahud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, batal salatnya. Saya semakin tidak mengerti kenapa Kanjeng Nabi yang kita cintai, kita menyebut pangkatnya saja sederhana, hanya Sayyidina, kok tidak boleh? Ini bukan kesengajaan menurut perasaan saya, tetapi ketidakpahaman mereka. Kenapa ketika saya tanya, kenapa Anda melarang saya menyebut Sayyidina? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita yang mengutus Kanjeng Nabi, Allah saja di dalam Al-Qur'annya, coba perhatikan
ketika Allah memanggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Panggil namanya, hei Adam. Ketika memanggil Yahya, ya Yahya khudil kitaba, hei Yahya. Ya Musa idhab ila fir'auna innahu tagha, ya Musa ya Harun. Tetapi di dalam Al-Quran sendiri tidak pernah Allah memanggil ya Muhammad. Kenapa? Manggilnya ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahlallah, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Sebagai penghormatan dari Allah memanggil kekasihnya, tidak pernah memanggil namanya. Di sini kita dipaksa-paksa suruh panggilnya Muhammad saja, paham? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, andaikan sampean namanya Kasan, lalu istrimu memanggil San, Kasan, mennya San, ditampak beli. Minimal ya Kakang, ngibatan. Sayangku, iya beli. Sampean Dika paling beli. Ya. Nah ini dari mana? Mereka kencang yakin tidak boleh memanggil Sayyidina. Apalagi marhabanan, bid'ah banget nih. Kullu bid'atin wa kullu dhalatin neraka semua kamu nih. Kencang ngomongnya. Ternyata ketika saya tanya, dari mana dasar pemikiranmu? Ini adalah perintah Kanjeng Nabi Muhammad. Waduh, ada. Mana perintahnya? Perintah Nabi. Maksudnya apa? Nabi berkata, la tusayyiduni, jangan kau panggil aku sayyid. Jadi kita kalau panggil sayyidina berarti melawan perintah Rasul, gitu katanya. Paham? Paham ini? Bener begitu? Nah ini mereka, ini orang tidak paham. Namanya omongan itu ibu-ibu, ngomongnya begini maksudnya ke sana. Ngomongnya begitu maksudnya begini. Bapak-bapak masuk restoran mau makan, tiba-tiba ada teman, Kang Haji, mangga diaturi dahar. Alhamdulillah sedang lapar, ada orang jak makan gorok dodok, mangan telep-telep, wis pragat punten ya bayarnya dewek-dewek bae. Paham? Dia mengatakan mangga diaturi dahar, yuk silakan makan. Ngajak makan enggak? Betul? Ini omongan Kanjeng Nabi, jangan dianggapnya seperti omongannya bocah cilik sing endase korengan. La tusayyidun maknanya apa? Jangan kau panggil aku sayyid. Betul itu maknanya. Maksudnya apa? Ada janda saya nanya, no kamu idahnya kapan selesainya? Perang sedang lamar sira kon ora. Paham? Nah ini makanya orang itu kalau tidak tahu kepribadian orang yang berbicara, sifatnya, pengetahuannya, wataknya, ketakwaannya, tidak tahu, dijamin omongannya tidak akan dipahami. Ya, ibu-ibu sekalian, ini orang memanggil Muhammad saja, dikiranya tidak boleh manggil Sayyidina. Saya ingin mengajak pada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ia betul engkau mencintai Rasulullah, sebutkan segala sifat-sifat kebaikan Rasul. 10 meter juga boleh, sebagai bukti kita sangat mencintainya. Betul? Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa silakan. Nah begini, Nabi Muhammad itu orangnya lemah lembut, tidak punya dendam dan kebencian kepada siapapun, tidak pernah menuntut penghormatan dari siapapun. Dengerin baik-baik.
dan dia tidak pernah menghormati orang lain, meminta dihormati, tetapi dia selalu menghormati orang lain. Tetapi lebih dari itu, malah Nabi Muhammad disakiti pun tidak marah. Dilemparin mukanya berdarah-darah, marah enggak? Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah umatku karena mereka tidak tahu. Hebat nggak Nabi kita? Jadi Nabi Muhammad tidak pernah membuat aturan-aturan penghormatan kepada dirinya, karena Nabi tidak pernah minta dihormati. Nabi adalah orang yang paling pertama menghormati siapapun. Kalau ketemu sama orang, maka Kanjeng Nabi lebih dulu mengatakan assalamualaikum. Kalau kiai di sini nunggu encang bakal menang ya manang-maning. Betul nggak? Nah itu Nabi Muhammad kalau salaman tangannya yang nyelonong dulu, ditekan keras, digoyang-goyang menunjukkan penghormatan. Tapi di sini banyak ustadz yang kalau salaman nggak diceket, nempel pel gitu aja. Anda beli makan aku. Nah, Nabi orangnya sangat hormat, tetapi tidak pernah meminta penghormatan. Nabi ketika berjalan, orang-orang Arab simpang siur mondar mandir di hadapan beliau. Jari wong kene arane selontrang, gitu beli. Arane apa bu? Selontrang, dog. Nabi marah? Tidak. Nabi nyuruh minggir? Enggak. Sudah biarkan saja. Tetapi Allah yang maha kuasa yang marah kepada sahabatnya. Allah yang menuntut kita untuk menghormati Kanjeng Nabi. Wala tuqaddimu baina yadayir rasul. Orang, jangan selontrang mondar mandir di depan Kanjeng Nabi itu. Minggir, mundur. Paham? Kanjeng Nabi Muhammad ngobrol dengan orang dengan bahasa yang lembut dan halus. Tapi orang Arab tuh kayak wong dermayu, bakal ngomong cuak-cuakan. Pasanter-santer. Iya. Ngomongnya gelantakan. Nabi marah? Tidak. Tersinggung? Tidak. Allah yang marah. Mengatur mereka. Wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan bicara lebih keras dari Nabi. Itulah sebabnya ketika Nabi mengatakan la tusayyiduni, itu pasti bukan melarang orang panggil sayyid, tetapi saking rendah hatinya Kanjeng Nabi. Di sini saya setiap malam acara, saya juga tidak pernah minta dihormati oleh siapapun. Yang penting aku menghormati siapapun. Seringkali itu master of ceremony rupanya saking memuliakan saya, menyebut saya panjang-panjang. Nanti acara keempat akan disampaikan tausiah oleh murabbi ruhina, oleh mursyiduna, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA, wani dawa pisan. Jawa ini menghormatikan kiai. Nok, mana? Tolong dong, nggak usah panjang-panjang murabbi ruhina wa mursyiduna wa, sudah namanya aja lah. Malu saya gitu. Baik Pak. Paham dikit nggak? Oke, sekarang tiba saatnya acara keempat terakhir yang kita nanti tausiah akan disampaikan oleh Syakur. Paham? Maksud saya bukan begitu, rendah hati saya, jangan terlalu berlebihan. Nabi Muhammad bilang la tusayyidun itu bukan melarang kamu panggil sayyid, paham? Jadi orang yang melarang itu saya yakin tidak disengaja menghina Kanjeng Nabi, tetapi kembali kepada tidak paham, atau zaman sekarang namanya gagal fokus. Nah itulah makanya ini yang terjadi. Nah bapak-bapak ibu sekalian, saya mohon izin
bahwa kita juga di sini juga sama melakukan kesalahan-kesalahan. Tidak hormat kepada Kanjeng Nabi, padahal kita niatnya menghormati. Tapi dengan perasaan yang halus saya lihat ternyata itu tidak menghormati Kanjeng Nabi. Bersedia nggak kalau saya kritik? Kalau tersinggung nggak usah nih. Mau nggak dikritik nih? Mau memperbaiki? Oke, saya mau nanya ini terakhir. Ini udah sore banget ini. Setiap malam Jumat kita marhabanan nggak? Tahlilan nggak? Hadiah nggak? Sebelum acara ada hadarat nggak? Nah, dengerin baik-baik. Ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi Al-Fatihah gitu. Wa khususan ila ruhi Bapak Tua Darkum Al-Fatihah. Tsumma khususan ila ruhi Bibi Kaji Tarmi Al-Fatihah. Begitu kan? Tolong perhatikan. Tidak salah engkau kirim Fatihah kepada Kanjeng Nabi. Tidak salah engkau kirim Fatihah Bapak tua, Mbok tua, tidak salah. Tapi tolong perhatikan. Begitu kirim Kanjeng Nabi Fatihah, di situ bersama-sama. Wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi semuanya. Tetapi ini Bapak tua khususan glogdog sakit begini. Ngormati tan glogdog ini. Nguntap tablikin ke. Bertahun-tahun kita melakukan hal semacam itu. Mau dikoreksi? Jangan tersinggung nih. Tunggu saya pulang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian punya anak mondok di Cadang Pinggan. Suatu hari bikin bolu 2 bungkus, 2 buntel bolu. Niatnya bagus sekali. Yang 1 buntel buat anaknya, yang 1 buntel buat kiainya. Karena mau berangkat sendiri nggak sempat, akhirnya ada teman ke sana dititipkan dengan sepotong surat. Isinya, punten Pak Kiai, sebetulnya saya mau datang sendiri ya, membawa bolu, tetapi karena saya repot jadi saya titipkan. Ini bolu 2, yang 1 buat anak saya, yang 1 buat Pak Kiai, dengan istri Pak Kiai, dengan anak-anak Pak Kiai dan santri-santri Kiai. Tek banget terbalangakan gini ke. Kelakuan makono lo sadina-dina sudah kok. Ayo, ngisi menghormati kan ke. Niatnya menghormati, tapi caranya yang tidak elok semacam itu. Mulai besok tolong wa khususan ila hadrati Rasulillah sendiri aja bancakan ngaco sudah mah. Paham? Tolong nanti suka ada pasar malam tuh di sana tuh di Kedokan tuh apa namanya tuh. Di sana di Kedokan, di Gopala kan ada malam. Terakhir nih ada orang jual kunci, gantungan kunci. Di sininya Allah, sebaliknya bro ya. Ini gantungan kunci menulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya yang beli, saya taruh di tembok digantungin. Kalau yang beli tukang supir truk, gantungan kunci ini. Begitu dia turun dari mobil, dikuncikan mobilnya. Kuncinya taruh di mana? Nabi mau diduduki sama supir truk. Hormat mangkonan kok. Ya mending duduk lima, mampir cangkingan. Gantungan kuncinya diselapakan ding serbantara terembuk ngono kok. Ayo, ngaku salah tak beli. Tolong singa ke istighfar bikin makin ke. Muludan sudah hebat, meriah, bukan main. Insya Allah Rasulullah akan bangga dengan kehadiran kita ini. Amin.